Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah soleh dan soleha. Hari ini jumpa lagi ya bersama Bunda Indah dengan pelajaran tematik. Gimana kabarnya anak soleh dan soleha semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, coba semuanya fokus dulu ya. Faras ngapain? Syahid, Faro, coba dibuka kameranya, nak. Faro. Udah buka halaman. Oke, pintar. Baiklah anak soleh dan soleha, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tematik, yaitu pembelajaran 3 dan 4. Baiklah anak soleh dan soleha, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tadi pagi sudah membaca doa sebelum belajar ya. Tadi waktu pelajaran pertama ya. Jadi hari ini kita mulai dengan melafazkan lafaz basmalah saja, oke? Oke. Baiklah anak soleh dan soleha, silakan dibuka buku tematiknya halaman 78. 78. Halaman 78, nak. Iya. Berapa? Baru 78. 78, say. 78. Ya. Nah, itu suara siapa yang berisik ya? Ya. Oke, 78. Iya, halaman 78, nak. Udah dibuka semuanya? Sudah. Oke. Bunda coba share screen dulu ya. Bentar ya. Nah, oke anak soleh dan soleha, bisa dilihat layarnya? Kelihatan di layar HP-nya? Coba dilihat di layar HP-nya, nak. Layar laptop atau HP-nya, kelihatan nggak Bunda share screen? Kelihatan. Kelihatan share screen Bunda? Kelihatan. Oke. Nah, baiklah anak soleh dan soleha. Pada minggu kemarin kita sudah belajar tentang bunyi ya. Masih ingat nggak anak soleh dan soleha materi tentang bunyi? Masih ingat tentang bunyi? Apa itu bunyi? Masih ingat semuanya apa itu bunyi? Ada yang bisa? Syifa, masih ingat? Syahid? Faro? Oke, Bunda ingatkan kembali ya. Bunyi merupakan salah satu bentuk energi, ya. Energi yang dihasilkan dari bunyi itu disebut dengan energi bunyi. Nah, bunyi itu adalah suara yang dihasilkan dari getaran, ya. Jika benda tidak bergetar, maka tidak akan menghasilkan bunyi, ya. Jadi bunyi itu dihasilkan dari suatu getaran, oke? Baik dari bunyi yang keluar dari
mulut kita atau manusia ataupun bunyi yang dihasilkan oleh benda, ya. Bisa dipahami anak soleh dan soleha? Bisa. Nah, dari bunyi yang dihasilkan tadi, maka akan kita dengar. Kita dengar melalui indera pendengaran. Apa indera pendengaran kita? Apa indera pendengaran kita? Telinga. Telinga. Oke, benar. Nah, kita mendengar melalui telinga. Nah, bagaimana proses mendengarnya? Anak soleh dan soleha yang ada suara dari... Gendang telinga. Oke, bentar ya anak soleh dan soleha yang ada suaranya dari anak soleh dan soleha. Mohon di-mute dulu ya. Biar suara Bunda bisa terdengar dengan jelas, oke? Oke? Oke. Nah, bagaimana proses mendengar? Bagaimana tadi Faras mau baca? Gimana Faras proses mendengar? Daun telinga. Di atas Bunda ya? Apa? Itu baca yang dari layar Bunda Bunda yang di aja, Nak. atas. Ini aja yang di layar HP-nya, Nak. Yang Bunda share screen. Coba. Suara yang berasal dari luar. Suara yang berasal dari luar masuk ke telinga melalui udara. Suara tersebut ditangkap oleh gendang telinga sehingga membuat gendang telinga bergetar dan diteruskan ke telinga bagian dalam Bagian dalam. di ujung saraf kemudian meneruskan getaran ke otak agar diolah sehingga kita dapat mendengar. Oke, terima kasih Faras. Nah, itulah ya anak soleh dan soleha proses dari mendengar. Proses terjadinya kita mendengar. Yang pertama itu suara yang berasal dari luar ya, dari lingkungan kita, masuk ke telinga melalui udara. Ya, jadi suara yang dari luar tuh melambat melalui udara. Kemudian dia masuk ke telinga dan suara tersebut ditangkap oleh yang namanya gendang telinga. Nah, sehingga membuat gendang telinga bergetar dan diteruskan ke telinga bagian dalam, tepatnya di ujung syaraf. Syaraf kemudian meneruskan getaran tersebut ke otak agar diolah sehingga kita dapat mendengar. Oke, bisa ngebayanginnya anak soleh dan soleha? Bisa dibayangin? Pertama itu ada, misalkan ada suara nih di lingkungan sekitar kita ya. Kemudian suara tersebut merambat melalui udara, kemudian masuk ke dalam telinga kita ya. Nah, di dalam telinga kita itu ada yang namanya gendang telinga, sehingga membuat gendang telinga itu bergetar dan diteruskan ke telinga bagian dalam, tepatnya di ujung syaraf tadi. Nah, kemudian syaraf itu meneruskan getarannya ke otak. Nah, dari otak itulah nanti diolah, kemudian kita mengetahui suara apa yang kita dengar. Oke? Dari otak itulah diolah suaranya tadi, maka kita dapat paham. Kita dapat tahu suara apakah itu, apakah suara hewan, suara manusia, suara benda, suara yang dihasilkan benda, dan lain sebagainya. Oke? Paham? Bisa dipahami ya? Nah, sekarang coba dibuka bukunya halaman 78, tadi udah dibuka?
Sudah dibuka ya? Nah, di sana ada bagian-bagian telinga. Nah, bagian-bagian telinga tadi yang sudah Bunda sebutkan tadi ada gendang telinga, kemudian syaraf. Nah, kita lihat dulu ya, bagian-bagian telinganya ada apa saja. Oke? Sudah dilihat, bisa dilihat gambarnya di buku? Bisa ya? Nah, yang pertama itu daun telinga. Tahu ya anak soleh dan soleha daun telinga? Oke, ada daun telinga, kemudian ada lubang telinga. Terus masuk ke dalam itu ada namanya gendang telinga, ya. telinga, Ya, gendang telinga, kemudian ada tulang namanya landasan, tulang ya, matin, saluran, saluran setengah lingkaran. lingkaran kokle, rumah siput, Nah, ada tingkap blunder, bundar, tingkap tingkap corong, jorong, dan saluran saluran, eusta, eustasius ya. Oke. Nah, itulah bagian-bagian telinga ya. Nah, sebagai organ tubuh yang lemah, telinga ini bisa mengalami kelainan maupun terserang penyakit. Nah, jadi telinga kita itu harus dijaga dan dirawat dengan baik dan benar, ya. Nah, misal kita di telinga kita nanti itu akan ada, kalau tidak kita rawat dengan baik dan benar, maka akan mengalami kelainan maupun terserang penyakit, misalnya tuli dan conge. Apa itu tuli? Tuli adalah ketidakmampuan telinga untuk mendengarkan bunyi atau suara. Nah, itulah kelainan penyakit yang akan kita rasakan jika kita tidak merawat telinga kita dengan baik dan benar. Nah, kemudian tuli dapat disebabkan oleh adanya kerusakan pada gendang telinga, tersumbatnya ruang telinga atau rusaknya syaraf pendengaran. Pada orang yang telah berusia lanjut, ketulian biasanya disebabkan oleh kakunya gendang telinga dan kurang baiknya hubungan antar tulang pendengaran. Ya. Nah, selain tuli ada namanya conge. Ya, kelainan telinga ada namanya conge. Apa itu conge? Conge adalah penyakit telinga yang biasanya disebabkan oleh infeksi pada bagian telinga yang tersembunyi di tengah-tengah. Infeksi ini disebabkan oleh bakteri. Nah, itu dua contoh penyakit atau kelainan pada indera pendengaran kita jika kita tidak merawat indera pendengaran kita dengan baik dan benar ya. Jadi kita harus menjaganya dengan baik ya, agar kita bisa mendengar dengan jelas. Oke? Bisa dipahami anak soleh dan soleha? bisa, Bisa dipahami? bisa, Oke? Nah, kemudian agar telinga kita selalu sehat, kita harus selalu membersihkan telinga dengan teratur ya. Jadi kita harus rajin membersihkan telinga kita. Membersihkan telinga dapat dilakukan dengan menggunakan benda yang lunak seperti kapas pembersih. Jadi telinga kita itu sensitif. Kita harus bisa kita membersihkannya itu dengan benda-benda yang lembut ya, dengan benda-benda yang lembut, jangan yang keras. Benda-benda yang lunak, itu contohnya seperti apa? kapas pembersih, Kapas. Nah, korek kuping itu sebenarnya nggak boleh nah ya, karena itu nanti kalau lama-lama kita tusuk ke telinga kita itu nanti sakit lama-lama ya. Nah, jadi kita bisa menggunakan membersihkan telinga itu menggunakan kapas pembersih saja ya.
Oke? Nah, atau misalkan kita mau membersihkannya menggunakan cotton bud, kita tidak boleh terlalu mencolokkannya sampai ke dalam, cukup bagian luar saja, Nak Yan. Karena kalau kita terlalu memasukkannya ke dalam itu nanti akan merusak telinga kita ya. Akan mengakibatkan infeksi dan sakit, oke? Nah, jangan sekali-kali membersihkan telinga dengan benda yang keras dan tajam karena dapat merobek gendang telinga. Nah, seperti yang udah Bunda katakan tadi, kita tidak boleh terlalu kita tidak boleh menggunakan benda-benda yang keras atau yang tajam untuk membersihkan telinga. Bunda, kalau gendang telinganya robek? Kalau gendang telinganya robek, nanti tidak bisa menangkap suara yang ada dari luar. Tadi kan proses mendengar gimana? Proses mendengar yang sudah dibacakan tadi. Suara yang berasal dari luar masuk ke telinga. Masuk ke telinga melalui udara. Kemudian suara tersebut ditangkap oleh gendang telinga. Jadi kalau gendang telinga kita rusak, maka kita tidak bisa menangkap suara yang dari luar. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian tadi kita sudah melihat bagian-bagian telinga. Kemudian di sini kita baca ya fungsi dari bagian-bagian telinga tersebut. Tadi telinga terdiri atas bagian-bagian. Yang pertama itu ada namanya telinga bagian luar. Ya, telinga bagian luar itu apa aja? Ada daun telinga, lubang telinga, dan liang pendengaran. Oke, kemudian telinga bagian tengah. Ada apa aja telinga bagian tengah? Liang pendengaran atau martil, landasan, dan sanggurdi, dan saluran Estesius. Oke, nah telinga bagian tengah itu terdiri dari gendang telinga, 3 tulang pendengar yaitu martil, landasan, dan sanggurdi, dan saluran Eustasius. Oke, yang ketiga itu telinga bagian dalam. Apa aja telinga bagian dalam? Coba Syahid baca Syahid. Tulang mati saluran penalisakan oleh atau jika saluran tulang landasan. Oke, nah telinga bagian dalam itu terdiri dari alat keseimbangan tubuh ya, yaitu 3 saluran setengah lingkaran, tingkap jorong, tingkap bundar, dan rumah siput atau koklea. Nah, kemudian fungsi bagian-bagian indera pendengar. Yang pertama tadi ada daun telinga, lubang telinga, dan liang pendengaran. Nah, apa fungsinya? Dan mengumpulkan gelombang bunyi. Oke, fungsinya yaitu menangkap dan mengumpulkan gelombang bunyi. Oke, pinter. Selanjutnya yang kedua ada gendang telinga nih. Apa fungsi gendang telinga? Coba Yora baca. Apa, Bun? Fungsi gendang telinga, nak. Fungsi gendang telinga. Ada di buku sayang, halaman 79. Halaman 79 ya, Bun? Ya, yang atas sekali, nak. Yang terfungsi menerima rangsang bunyi dan meneruskan ke bagian lebih dalam. Nah, gendang telinga berfungsi menerima rangsangan bunyi dan meneruskannya ke bagian yang lebih dalam. Jadi jika
gendang telinga tadi rusak, maka dia tidak bisa menerima rangsangan bunyi yang dari luar dan tidak bisa meneruskannya ke bagian yang lebih dalam, sehingga suara tersebut tidak bisa kita proses sampai ke otak, ya. Oke, selanjutnya nomor 3. 3 tulang pendengaran. Faro, apa fungsinya 3 tulang pendengaran? Faro? Baca Faro. Bunda, boleh izin minum ya, Bun? Iya, boleh sayang. Boleh ya, Ora. Faro, coba hidupkan suaranya Faro. Apa fungsi 3 tulang pendengaran? Tulang mati, landasan, dan Sanggurdi. Sanggurdi berfungsi memperkuat getaran dan meneruskannya ke Koklea. koklea atau rumah siput. Oke, pintar. 3 tulang pendengaran atau tulang marti, landasan, dan sanggurdi itu berfungsi memperkuat getaran dan meluruskannya ke koklea atau rumah siput. Yang keempat, ada tingkap jorong, tingkap bundar, tiga saluran setengah lingkaran, dan koklea atau rumah siput. Itu berfungsi untuk apa? Dan ditarik ke otak. Setengah lingkaran juga berfungsi menjaga keseimbangan tubuh. Oke, benar. Mengubah impuls dan diteruskan ke otak. Ya, jadi suara tadi diteruskan ke otak. 3 saluran setengah lingkaran juga berfungsi menjaga keseimbangan tubuh, ya. Nah, kemudian yang kelima ada saluran Eustachius. Apa fungsinya? Menghubungkan rongga mulut dengan telinga bagian luar. Nah, oke, baiklah, itulah anak soleh dan soleha, bagian-bagian dari telinga beserta fungsinya. Bisa dipahami anak soleh dan soleha? Bisa ya. Coba sekarang ambil buku tulisnya dan penanya. Kita akan menjawab pertanyaan. Oke. Buku tulis. Iya, buku tulis sayang. Kayak buku tulis. Iya, buku tulis nak. Ambil buku tulis. Hah? Ambil buku. Iya, ambil dulu buku tulisnya sayang. Silakan ambil buku tulisnya. Sudah? Nah, yang pertama itu ada di halaman 79, nak. Itu dari Zoom mana ya? Itu suara Bunda mantul. Halo? Oke. Dari siapa ya ini? Tulis apa, Bun? Oh. Oke. Nah, ada di halaman 79 anak soleh dan soleha. Di sana ada ayo berlatih. Bunda. Ya, siapa itu? Itu Yona gak ada tulisnya. Oh, ya. Bentar ya. Bunda fotokan saja, nanti Bunda share screen ya. Bentar Bunda fotokan dulu ya. Coba Bunda fotokan dulu, biar bisa kita lihat sama-sama di layarnya ya. Oke, Bunda kirim dulu. Tunggu ya.
Sambil menunggu, silakan dibaca dulu pertanyaannya, nanti kita jawab sama-sama. Top Dewa. Open team. Oh. Bentar ya. Oke, bentar Bunda bacakan dulu ya, soalnya ini masih loading, Bunda ngirimnya. Oke, pertanyaan yang pertama itu bagaimana telinga kita dapat menangkap getaran? Bagaimana anak soleh dan soleha? Bagaimana cara telinga kita menangkap getaran tadi? Yang pertama, suara yang berasal dari luar itu masuk ke telinga melalui udara. Kemudian suara tersebut ditangkap oleh gendang telinga. Nah, silakan ditulis nih. Bagian ini, Nak. Suara yang berasal dari luar masuk ke telinga melalui udara, kemudian suara tersebut ditangkap oleh gendang telinga. Bunda, Ya. ini mau nulis di mana ini? Tulisnya nggak ada. Di buku tulis saja, Nak. Tulisnya di buku tulis, Nak. Oke. Sampai akhir ya, Bun. Iya sayang. Sampai menangkap getaran aja, sampai diteruskan ke telinga bagian dalam, Nak. Suara yang berasal dari luar masuk ke telinga melalui udara. Suara tersebut ditangkap oleh gendang telinga, sehingga membuat gendang telinga bergetar dan diteruskan ke telinga bagian dalam. Bisa dilihat di layarnya. Sudah? Belum. Bunda tulis jawabannya baik. Iya sayang, tulis jawabannya aja, Nak. Bun, yang warna orange ya. Screenshot. Ada screenshot nggak? Ditulis saja dulu, Nak. Nanti kalau misalkan belum selesai, baru boleh di screenshot ya. Sudah? Belum. Belum. Telinga. Melalui udara. Yang buat masuk.
Sudah? Belum. Oke. Anak soleh dan soleha? Belum. Belum ya? Waktunya 4 menit lagi nih, Nak. Oke, jadi kita jawab nomor 1 dulu aja, Nak ya. Silakan nomor 2 sampai nomor 5 nanti PR ya. Tugasnya ya, silakan kerjakan tugasnya. Oke? Bunda nanti kirim ke grup Bunda ya. Ya, nanti Bunda kirim ke grup. Oke? PPT-nya nanti Bunda kirim ke grup ya. Sama soalnya yang di buku. Sampai di sini bisa dipahami anak soleh dan soleha? Bisa dipahami semuanya? Ada yang ingin ditanyakan? Enggak? Oke, Bunda tutup share screen-nya ya. Bunda stop share screen ya. Ya. Oke, yang mau screenshot boleh screenshot dulu. Udah? Ya. Udah. Oke. Baiklah anak soleh dan soleha. Alhamdulillah untuk pelajaran tematik kita cukup sampai di sini Nak ya. Itu materi kita hari ini itu hanya bagian-bagian telinga saja Nak ya. Silakan dibaca-baca kembali materinya di buku tematiknya ya. Oke, sebelum Bunda tutup sekali lagi ya, Yora. Setelah pembelajaran ini ada pembelajaran lain enggak? Ada Nak, tahfiz Quran ya, terakhir ya. Tahfiz Quran ya, setelah ini kalau nggak salah. Ya nggak? Bentar ya, Bunda lihat dulu jadwal kita. Bunda jadi yang ini jadi PR ya Bunda. Iya, nomor 2 sampai 4 PR ya. Oke, setelah ini masih ada tahfiz Quran ya. Jam 10.20 sampai jam 11. Nanti dikirim linknya oleh Ustazah Lutfa ya, anak soleh dan soleha. Baiklah. Ya. Ya, Siva. Oke, anak soleh dan soleha, terima kasih yang sudah bergabung pada Zoom meeting pelajaran tematik. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti WA Bunda aja ya. Oke, tetap semangat belajarnya. Kita akhiri pelajaran tematik ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sampai jumpa semuanya. Tetap semangat ya belajarnya. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.